Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita diberi kesempatan untuk berdiskusi dalam platform Google Meet saat ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya yang akan menjadi moderator memandu diskusi yang akan kita laksanakan dengan tema agregat demand dan agregat supply. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, saya sendiri, Irma Nurdiana, yang kedua, Ahmad Puji Khairul Rizki, yang ketiga, Eliana Mufida, yang keempat, Zainun Nikmah Amelia E, yang kelima, Halimatus Sadia, yang keenam, Ahmad Junaidi, yang ketujuh, Subaidi, dan yang terakhir, Anissa Rohani. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Anissa Rohani. Untuk Anissa, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat atau agregat demand atau AD adalah tingkat pengeluaran nasional yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga yang meliputi pembelanjaan konsumen, produsen, pemerintahan dalam suatu tahun tertentu. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply atau AS adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Dalam analisis ADAS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Berarti, penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksikan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Dalam analisis ADAS, ciri penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat, pengeluaran agregat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Halimatus Sadia. Kepada Halimatus, saya persilahkan. Ada beberapa teori yang mendorong terhadap analisis agregat demand dan agregat supply. Yang pertama yaitu teori klasik. Dalam masyarakat yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Penentuan produksi nasional dinyatakan dengan menggunakan rumus Y sama dengan F dikali K, L, Q, dan T, di mana Y adalah pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian. K adalah jumlah barang modal yang tersedia, L, jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Q, jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan. Dan T, tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi. Ahli ekonomi klasik berkeyakinan yaitu segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Ada beberapa pandangan dalam teori klasik, yaitu yang pertama mengenai uang dan kegiatan ekonomi. Money is neutral maksudnya, uang tidak dapat memengaruhi kegiatan ekonomi. Uang hanya mempengaruhi variabel-variabel moneter, misalnya harga barang. Jadi, pendapatan nasional tidak dapat ditambah. Apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah,
Perubahan ini tidak dapat menaikkan pendapatan nasional. Pertambahan tersebut hanya akan meningkatkan harga-harga barang dalam perekonomian. Pandangan tersebut biasa disebut dengan teori kuantitas. Untuk pandangan yang kedua yaitu mengenai penentuan suku bunga. Teori Leona Belvan atau dana dapat pinjam menerangkan mengenai penentuan suku bunga, di mana ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Perubahan tabungan dan perubahan permintaan dana modal akan menimbulkan perubahan kepada suku bunga. Untuk materi selanjutnya yaitu teori Keynes disampaikan oleh Subaidi. Kepada Baidi, saya persilahkan. Teori Keynes. Pandangan teori Keynes mengenai kesempatan kerja penuh. 1. Tingkat permintaan efektif atau effective demand, yaitu pengeluaran agregat, permintaan efektif pada harga tetap, dan permintaan agregat, permintaan efektif pada berbagai tingkat harga, akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. 2. Dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Mengenai uang dan kegiatan ekonomi, uang tidak netral, artinya perubahan jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat dibedakan dengan dua aspek. 1. Pandangan dalam penentuan suku bunga. 2. Pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi atau jumlah penawaran uang kepada kegiatan ekonomi. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisis pengeluaran agregat. Penawaran agregat Y sama dengan AE. Dalam analisis ADAS diperhatikan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Eliana Mufida. Kepada Lia, saya persilahkan. Dalam analisis ADAS, penawaran agregat dibedakan kepada 1. Penawaran agregat jangka pendek atau SRAS. Kurva SRAS atau AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Kurva AS semakin tinggi tingkat kenaikannya. 2. Penawaran agregat jangka panjang atau LRAS. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat berwujud vertikal karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga. Karena itu, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak output atau keseimbangan kerja. Untuk materi selanjutnya, yaitu kurva permintaan akan disampaikan oleh Ahmad Puji Khairul Rizki. Kepada Rizki, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Irma atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kurva permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat demand adalah nilai real pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Pengeluaran ini dibedakan kepada 5 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi swasta dan pemerintah, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Kurva agregat demand didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian.
kurva agregat demand menurun ke bawah dari sisi kiri atas ke kanan bawah, yang artinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat. Misalnya pendapatan dan konsumsi rumah tangga akan meningkat jika harga turun. Nah, pada kurva tersebut akan bergeser ke kanan jika ada penambahan agregat demand, dan bisa bergeser ke kiri jika terdapat pengurangan pada agregat demand. Nah, untuk mencari tersebut dapat menggunakan rumus, yaitu AD sama dengan Y sama dengan C plus I plus G plus X, di mana Y yaitu PDB yaitu dengan pendekatan pengeluaran, C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah, X merupakan ekspor. Nah, dengan rumus tersebut kita dapat mengetahui bahwa kurva tersebut dapat bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, pada kurva tersebut, pada P1 dan P2 merupakan tingkat harga atau tingkat inflasi, dan pada Y1 dan Y2 merupakan output atau permintaan agregat. Nah, pada titik B, yaitu inflasi meningkat, maka output atau permintaan agregat akan menurun. Dan pada titik A, inflasi akan menurun dan menyebabkan output atau permintaan agregat meningkat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Junaidi. Kepada Junaidi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Irma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran agregat AS. Penawaran agregat AS adalah nilai pendapatan nasional real produksi nasional yang ditawarkan perusahaan-perusahaan dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Kurva AS adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional, nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Perhatikan kurva berikut. Bentuknya yang melengkung ke atas berarti semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan para pengusaha. Penyebab kurva AS yang melengkung ke atas didasarkan pada dua teori dalam analisis mikroekonomi, yaitu teori biaya produksi dan teori pasar tenaga kerja, dan hasilnya empirikal yang diterangkan dengan kurva Phillips. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Zainun Nikma. Kepada Zainun, saya persilahkan. Keseimbangan permintaan penawaran agregat. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis ADAS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real, dan tingkat harga umum ditentukan. Artinya, 1. Dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. 2. Perpotongan titik E berarti pemerintahan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak Y dan pada P. 3. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Kurva keseimbangan ADAS. Keseimbangan ini akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara analisis, perubahan keseimbangan itu dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu perubahan AD saja, perubahan AS saja, dan perubahan serentak atau secara berurutan dalam AD dan AS. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Jika memang ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa dinyalakan mic-nya. Maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.